Halo semua, selamat datang di podcast Asah Diri. Di episode hari ini, gue dan Bayu akan share pengalaman sewaktu kita berkuliah di luar negeri. Dan hari ini kita akan sharing bersama teman kita, Varian Yonatan, yang waktu itu juga sempat berkuliah di Australia. Kita akan membahas struggle-struggle apa sih yang kita hadapi sewaktu berkuliah di sana dan jauh dari rumah, dan pelajaran apa yang kita dapatkan di sana. Dan apakah pelajaran ini hanya bisa didapatkan kalau seseorang berkuliah di luar negeri, atau sebenarnya ini juga bisa diimplementasikan di Indonesia. So, enjoy this episode. Halo Far, sudah lama tidak berjumpa. So, buat teman-teman, informasi sedikit. Jadi kita bertiga itu teman SMA, gue Bayu sama Varian. Mungkin lo bisa kasih konteks sedikit nggak, Far? Jadi hari ini kan kita temanya untuk sharing pengalaman dan pelajaran yang kita dapat di luar negeri kan. Lu bisa share nggak dulu lu berkuliah di mana, ambil jurusan apa, berapa lama di sana? Oke, nama gue Varian. Dulu gue bachelor sama masternya di UNSW, New South Wales di Sydney. Ngambil jurusan majornya arsitek. Berarti bachelor sama masternya sama ya, arsitek ya? Betul. Berapa lama Far di sana? Bachelor degree gue 3 tahun, terus langsung lanjut master 2,5 tahun. Jadi total ya 5,5 tahun lah di sana. Oke, sip. Normal ya berarti ya 5,5. Di sini Normal. kan juga sama ya. Di sini lebih cepat di sini ya. Kan di sini 4 tahun sama 2 tahun ya? Di sini 4 tahun, betul. Di sini 4 tahun biasanya. Di sana sih luckily dapat program yang cepat sih. Jadi 5,5 tahun langsung dapat master degree. Oke, Vi, buat teman-teman juga nih ya, ngasih konteks sedikit ya. Kalau gua itu dulu kuliahnya, nggak dulu sih, gue sampai sekarang masih tinggal di Jerman. Gua dulu mulai ke Jerman itu 2007, jadi gue sekarang udah tahun ke-13 sekarang di Jerman. Kuliah gua di bidang recycling, gua S1 sama S2 juga di sini. Nah, kalau lu di mana, Vin? Tepatnya, Vin? Jadi gue dulu di Austria. Nah ini gue agak panjang sih, berliku-liku sebenarnya perjalanan gue. Jadi waktu itu nyampe sebenarnya nggak langsung kuliah, nggak langsung masuk kuliah. Kan gue ngambil musik. Kalau musik kan mesti ada audisinya dulu kan. Nah gue dulu sempat nggak keterima, makanya sempat kayak ke hold berapa tahun ya? 2 tahun buat ngambil kayak preparation gitu. Habis itu gue ngambil diplom, ambil S1 lagi di pedagogi musik. Jadi 8 tahun kira-kira di Austria. Jadi kita semua perantau. Kita bertiga adalah orang yang lumayan mendapat privilege untuk bisa mendapat kesempatan kuliah di luar negeri. Nah, di sini kita pengen kulik nih tentang secara in general gimana pengalaman kita berada di Austria, Jerman dan juga di Australia. Nah, kalau buat lu nih Far, pada saat lu pertama-tama jauh dari rumah dan lu nyampe di sana di Sydney ya tadi ya kotanya ya. Iya. Nah, itu perasaan yang lu punya pada saat itu tuh apa, Far? Bisa lu describe nggak, Far? Mungkin sebelumnya yang kenal sama gue, mungkin kayak si Bayu sama Vina, mungkin yang kenal sama gue, mungkin tahu dulu SMA mungkin tahu kali ya gue orangnya kayak gimana. Mungkin agak-agak bisa dibilang bukan tipe yang bisa dibiarin gitu ya, bisa ditinggalin, mandiri gitu sebenarnya. Cuma pas nggak benar. Cuma pas nyampe sana benar-benar belajar banyak sih, belajar banyak. Terutama nomor 1 kemandirian sih. Karena di sana memang mungkin banyak teman gue yang memang di sana udah ada keluarganya, ada kakaknya paling enggak gitu, ada saudaranya atau apa, yang mungkin bisa secara nggak langsung bantu gitu. Karena kan ibaratnya pindah ke negara orang yang nggak tahu ada siapa di sana gitu, bener-bener environment-nya baru, teman-teman baru, harus adapt juga sama keadaan di sana gitu. Nah di sana sebenarnya gue nggak ada siapa-siapa, jadi ya emang mau nggak mau harus adapt sendiri gitu, karena nggak ada keluarga jauh pun nggak ada sama sekali at all. Jadi mulai harus adaptasi dari awal. Nah, tapi itu kan adalah sebuah proses, maksudnya untuk menjadi mandiri gitu, itu adalah sebuah proses yang harus lu lewatin sehingga lu bisa menjadi mandiri itu kan. Nah, tapi pada saat kita sekarang ngomongin bener-bener lu baru nyampe nih di sana nih, apakah lu lebih ke
excited, wah anjir akhirnya gue jauh dari orang tua, gue tinggal sendiri atau apa-apa gitu kan? Atau lu kayak sorry gue ini atau lu lebih kayak aduh anjir takut nih gimana nih ya, gue bisa nggak ya gitu kan, ada jenis-jenisnya gitu. Kalau lu gimana waktu dulu pertama? Ya jujur pertama kali pas mau ke sana, jujur ada perasaan excited pasti, nggak mungkin nggak, karena ibaratnya kita jalanin new experience gitu, yang sebenarnya somehow jujur buat gue ini degree yang memang gue pengen. Jadi secara nggak langsung pasti gue excited pasti. Cuma pas sampai sana begitu udah nggak ada siapa-siapa, ini sendiri, malah down sih pertama kali jujur. Bener-bener yang aduh gue mesti ngapain gitu ya, nggak tahu mesti ngapain pertama kali gitu, mulai start dari mana gitu ya. Ya somehow sih bisa ngelewatin itu sih, cuma pertama kali pasti ada perasaan takut, pasti nggak mungkin nggak. Perasaan takut, homesick udah pasti nggak usah ditanya. Mungkin 3 bulan pertama ngerasain homesick sih, somehow. Karena ya itu dia kan, nggak ada keluarga, nggak ada temen juga nggak ada gitu. Jadi memang benar-benar semuanya tuh baru di sana gitu. Jadi homesick dan takut untuk pertama kali pasti. Cuma excited juga. Excited lebih karena ya emang semuanya baru ya. Jadi excited banget gitu. Tapi somehow excitednya ngalahin rasa takut itu sendiri sih. Jadi lebih excited sih pasti. Ya, ya bagus lah. Karena kalau gue waktu itu gue di sini lumayan mungkin untuk bulan pertama enggak sih, 3 bulan pertama sih. Jadi 3 bulan pertama gue tuh di sini udah ada engkau gue kan di sini. Jadi gue tuh selalu mengibaratkannya tuh kalau misalkan gue masuk ke hutan, tuh engkau gue tuh udah nebasin semua pohon-pohon yang ranting-ranting gedenya tuh semua udah ditebasin. Gue udah tinggal awal-awalnya tuh udah tinggal kena ranting-ranting yang dikit doang gitu. Jadi kayak udah dikasih peta, nih lo bisa dari sini harus ke sini, lo harus ngurusin ini. Tapi tetap yang ngejalanin tuh semuanya kan harus gue kan. Jadi pada saat pertama itu ya kalau gue sih gimana ya, gue lebih ke excited dan lebih ke kaget sih gue sih ada di negara orang tiba-tiba, apalagi bahasanya juga anjir. Gue waktu itu dulu juga lulus pas-pasan kan. Anjir, lu gimana Vin? Gue lebih ke bingung sih. Gue waktu itu cukup beruntung karena emang waktu itu kan gue berangkatnya berdua sama teman yang memang dia juga mau ngambil musik kan. Itu jadi juga gue nggak merencanakan gitu, karena awalnya gue mau pergi sendiri gitu. Terus kebetulan dia kontak gue, kita pergi bareng-bareng ke kota yang sama, akhirnya dia jadi roommate gue juga. Jadi ketakutannya terminimalisir lah karena ada temennya gitu, temen susah barengnya ada. Tapi lebih kebingung, kayak ini kan gue ke asrama ya, kosongan gitu loh, barang-barangnya tuh nggak ada. Ini gue mesti beli di mana, terus naik tram berapa, terus kayak ini kunci asrama ngambil di mana, yang kayak gitu lah, bingung. Plus juga bahasanya sih. Nah, itu tuh salah satu struggle Far yang waktu itu gue dapetin gitu. Karena Austria itu kan pakai bahasa Jerman. Gue belajar di Goethe Institute waktu itu di Jakarta, itu kan Jerman. Nah, Jerman dan Austria itu tuh beda. Jadi gue merasa kayak gue udah belajar 2 tahun nih, kayak gue gak ngerti apa-apa begitu denger mereka gitu. Jadi bingung banget gue bahasa. Kalau lu ada gak sih Far struggle awal gitu? Karena kalau lo udah belakang-belakang kan pasti lo udah adapt kan. Cuma waktu awal-awal tuh struggle lo apa? Sama sih, itu mah pretty much pasti semua sama ya. Awal-awal yang kayak gitu mah pasti sama. Cuma nggak ada yang mungkin gini. Sebenarnya gue nggak tahu perbedaan. Kalau lu pada kan berdua di Europe ya. Kalau gue kan masih Australia, mungkin masih agak deket ya sama Indonesia. Boleh dibilang jadinya nggak gitu. Maksudnya mungkin juga yang kayak tadi gue bilang, homesick pertamanya juga nggak gitu lama, terus bingung dan takut awal-awalnya juga nggak gitu lama, dan jujur di sana juga lumayan banyak orang Indonya gitu, jadi helpful banget sih buat gue gitu, karena misalkan kayak tadi lo bilang gitu, kayak mulai dari mana, kayak mau pergi ini itu segala macam, naik bus ini itu kan, of course pasti naiknya public transport kan di sana. Ya untungnya ada teman, orang Indo, jadi nanyain juga gampang gitu. Mungkin kalau di Europe mungkin lebih agak-agak ini kali ya, karena kan orang Indonesia juga pasti lebih dikit, terus sama pasti lo akan lebih ngerasa gimana gitu, kayaknya aduh gue mau nanya ini mau ini gitu mungkin. Cuma sama di Australia sih nggak maksudnya sama lah, awal-awal pasti kayak gitu ya, cuma nggak berlangsung lama banget sih kalau di gua.
gitu. Kalau adaptasi terbesar yang lu harus lakuin di saat lu tinggal di luar tuh apa kalau gitu? Buat gua ya, nomor satu Mmm, itu mental sih kalau buat gua. Karena mental di Indonesia waktu gua umur segitu, bukan sekarang ya, mmm, waktu gua masih zaman SMA, yang gua apa-apa balik lagi ke kehidupan asal gua yang di Indonesia kayak gimana, buat ke sana nomor satu, yang nomor satu sih mental sih, mmm, jujur. Itu mentalnya bener-bener kayak ibaratnya ya udah lu di sana ngapa-ngapain lu sendiri, nyoba ngapa-ngapain sendiri, dari belajar sendiri, maksudnya nggak ada yang ini karena, mmm semester pertama itu gue masih ada fail. Jadi, mental lu kayak bener-bener diasah gimana caranya kalau lu lagi fail, mhm, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang bantuin juga, tapi lu harus get up gitu. Ibaratnya, ya yang harus iniin lu sendiri tuh diri lu sendiri gitu. mmm, Itu pertama sih. Karena, beda Mmm. banget lah, bener-bener culture-nya juga beda gitu. Nah nomor 2 mungkin adapt-nya itu culture kali ya. mmm, Eee, Mungkin nggak se-culture shock kayak lu pada yang di Europe, mungkin. mmm, Karena balik lagi tadi gue Mmm. bilang, Australia masih lebih dekat dibanding Europe gitu sama Indonesia gitu. mmm, Jadi culture shock pasti ada, nggak mungkin enggak gitu. Karena, ya itu dia ketemu orang-orang baru, beda gitu dan, luckily buat gua, di angkatan gua orang Indonya itu nggak gitu banyak. Jadi waktu gua bachelor, orang Indonya itu cuma bertiga dan waktu gua master, orang Indonya itu cuma gua sendiri dari satu angkatan. mmm, Angkatan di arsitektur gua ya, waktu master mmm, of arsitektur. Jadinya buat gue itu privilege sih. mmm, Somehow jadinya lu akan dilatih untuk gimana sih cara, apa namanya, adapt sama orang-orang dari negara-negara lain gitu. Dan buat gue itu privilege karena kalau enggak ya lu akan end up sama orang-orang Indo juga, gaulnya sama orang-orang Indo juga yang Iya ya iya. pretty much mungkin mungkin akan sama kayak di sini cuma bedanya di sono, rumah lu bukan kayak di Indo, orang-orang juga nggak ada keluarga di Indo, nah mungkin kayak gitu kali ya. Jadi mmm. itu kali menurut gua, culture juga pasti adapt banget. Karena gimana caranya lo beradaptasi dan, mmm, berkomunikasi sama orang-orang dari negara lain, tiap negara itu pasti beda-beda semua gitu. Mhm, Menurut gue mhm, gitu sih, pasti mhm. gitu. Nah, gue interested dengan tadi yang lu bilang bahwa secara mental lu emang harus harus adapt gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah bisa nggak lu share kayak atau ada nggak gitu momen di mana lu benar-benar proaktif melakukan sesuatu hal atau mengambil sebuah decisi yang konkret gitu ya, dengan secara sadar karena lu ingin melatih mental lu. Mungkin gue bisa describe pertanyaannya, mungkin gue bisa describe sedikit dulu apa yang gue maksud. Jadi kalau di momen hidup gue itu waktu gue di Jerman itu gue juga ya gue ngerasa di sini bahasanya ya emang susah banget ya dan mungkin gue dulu ya juga karena gue Badung juga ya waktu ngeles ngeles Jermannya jadi ya nggak tahu sih tapi kayak emang kata orang bukan kata orang emang bahasa Jerman susah banget sih anjing jadi kesal sendiri. Eh, Cuma waktu itu ada satu momen di mana gue ngerasa atau gue sadar gitu gue ngambil keputusan di dalam hidup gue tuh di sini tuh bukan cuma mau kuliah jadi gue di sini tuh juga mau hidup. Nah, dengan gue mau hidup di sini berarti gue terpaksa dalam tanda kutip ya terpaksa harus belajar bahasanya, gue terpaksa harus belajar kulturnya dan harus belajar semua yang barusan lo juga bilang Far tentang apa adapt dengan kultur dan kawan-kawan lainnya gitu. Tapi itu adalah satu momen di mana gue secara konkret decide buat diri gue, oke, gue mau ngelatih mental gue ke arah sini gitu loh. Nah kalau lu ada nggak momen-momen kayak gitu? Apa ya, mmm, sebenarnya sejujurnya belum ada kepikiran satu momen, Hmm, sebenarnya sih. Cuma kalau kayak tadi fokus ke mental gitu ya, ya banyaklah hal-hal kecil yang memang tadinya gue nggak bisa lakuin di sini, cuman di sana gue mau nggak mau gue harus lakuin sendiri kayak tadi. hmm, Cuma kalau misalkan balik lagi ke satu momen, ya mungkin banyak, cuma momen-momen kecil kan ya dari ngurus diri sendiri gitu, nyuci hmm, baju sendiri, nyikat kamar mandi sendiri, segala macam, masak sampai semuanya juga sendiri gitu kan. Dibanding di sini gue ada pembantu, ya udah langsung aja kasih gitu. hmm, Yang hmm, yang gue melek melek mata dari bangun pagi, ya nggak kayak dulu gitu loh. Masak breakfast juga sendiri, kalau di sini kan ya udah ada yang masakin segala macam gitu. Mungkin kalau itu mah hal-hal detail kecil lah ya, cuma kalau misalkan hal konkret yang benar mungkin big big big, thing-nya itu gue belum nemuin yang benar-benar ini, cuma yang gue ngerasain banget tuh somehow di diri gue itu, nggak nemuin satu hal, cuma begitu pas gue balik ke Indonesia, somehow gue nggak tahu ya mungkin,
ini lebih yang ngerasain sih lebih ke orang-orang sekitar gue. Tapi Hmm. gue merasakan perubahan di diri gue yang secara nggak langsung kayaknya orang-orang tuh ngeliat gue in a different way gitu kayaknya dibanding sebelum gue ke sana gitu. Yang gue banyak belajar itu dia mungkin dari hal-hal kecil itu gue jadi merubah diri gue secara nggak langsung gitu ya gitu. Ada judulnya nggak? Mereka melihat lu menjadi lebih apa atau lebih kurang apa? Jujur yang pasti beberapa orang di sekeliling gue yang maksudnya teman dekat dan keluarga gue pasti bilang gue lebih mandiri udah pasti. Karena balik lagi ke yang hal tadi ya, maksudnya makanya gue bilang mungkin ini kan tiap orang beda-beda. Tapi kalau yang tahu benar-benar gue kayak gimana dulu waktu SMA, ya tau lah gitu. Maksudnya gue mungkin agak-agak clingy orangnya, agak-agak ya lebih nggak bisa mandiri lah mungkin kalau orang bilang gitu. Cuma sama pas gue balik ke sini ya mereka ngelihat gue sih beda gitu menurut gue dan gue ngerasain gitu. Itu emang banyak sih Far adaptasi yang mesti dilakuin. Gue juga ingat banget, gue tuh kan orangnya susah ya buka conversation gitu ya. Jadi gue tuh buat approach orang pertama kali tuh gue orangnya susah gitu. Jadi waktu itu gue tinggal di sebuah asrama anak-anak Erasmus, jadi perkumpulan anak-anak dari negara Eropa lah gitu. Jadi dan mereka semua nggak bisa bahasa Jerman, bisa pakainya bahasa Inggris doang. Jadi sebenarnya itu menolong gue juga sedikit sih karena bahasa Jerman kan susah kayak Mbak Yu tadi bilang. Nah, kita itu punya kayak satu community kitchen gitu. Jadi kayak 10 kamar, ada satu dapur gitu di tengah. Nah, itu kan mereka ngumpul-ngumpul selalu di situ kan. Nah, gue sebagai orang yang susah membuka percakapan karena gue berasa kayak aduh malu gitu kan dulu. Itu gue jadi terpaksa buat kayak approach mereka gitu. Jadi melatih kayak skill communication juga karena gue punya perasaan gue nggak mau left out sendiri ini daripada teman-teman gue kok ngumpul-ngumpul masa gue di kamar sendiri gitu kan. Jadi itu satu adaptasi yang mesti gue lakukan dan itu impact-nya ya gede sih sampai sekarang dan gue merasa itu suatu hal yang positif banget yang waktu itu gue dapetin di sana gitu. Tapi nih Far, ngomongin apa ya tinggal di luar kan pasti nggak cuma hal positif yang kita dapetin, ada juga beberapa hal negatif yang mungkin kalau dilihat dari kultur Indonesia ini jelek nih gitu. Kayak misalkan kalau di Europe tuh ya mungkin di Aussie juga ya, alkohol tuh kencang banget kalau di Europe ya. Alkohol, drugs gitu kan. Kalau di Austria juga dulu banyak kayak apa ya bilangnya, peep show tuh apa sih Bay di Indo? Kayak peep show gitu loh. Jadi kayak bar cuma ada wanita-wanitanya gitu. Cuma nggak kayak di Indo yang tertutup gitu. Dia memang ya terbuka, mereka menjual jasa itu gitu. Iya jadi kan lu berada di memang zona yang tanda kutip berbahaya ya. Lu menanggapi itu dulu gimana, Far? Gimana ya, mungkin itu nggak terlepas dari ya namanya juga kita masih muda gitu kan. Gimana ya ngomongnya ya, maksudnya zaman remaja, asik zaman remaja. Berasa udah tua gue. Nggak, maksudnya ya gimana sih namanya anak muda gitu kan, nyobain ini itu mah udah pasti, Vin. Itu nggak mungkin enggak. Apalagi lu pergi keluar sana, kalau gue ngerasainnya ya, lu pergi keluar sana yang somehow lu nggak dipantau sama orang tua lu udah pasti. Karena kalau di sini kan lu ujungnya lu balik ke rumah yang ada orang tua. Kalau di sana kan nggak ada orang tua gitu kan. Dan maksudnya kontrol juga bebas lah, sebebas-bebasnya gitu, karena ya hidup sendiri gitu, jadi decision juga akan pilih sendiri. Udah pastilah ada alkohol, maksudnya nyobain ini itu. To be honest, gue pertama kali nyobain clubbing itu di Aussie, bukan di Jakarta, malah bukan di Indonesia. Jadi nyobain party pertama kali juga di sana, terus alkohol, nyobain mabok juga pertama kali juga di sana juga, yang memang bener-bener gue baru pertama kali maksudnya tahu namanya hangover yang bener-bener lost, gue hilang sama sekali, nggak tahu malamnya itu kayak gimana, besok pagi tiba-tiba, nah itu juga pertama kali juga di sana juga. Jadi kalau diomongin tentang alkohol dan itu udah pasti lah gitu. Tapi gue sih agak grateful karena gue tumbuh di culture background family gue yang mengajarkan, maksudnya
mana sih yang benar, mana yang salah gitu. Maksudnya mana yang masih bisa ditolerir, mana yang enggak menurut gue ya. Jadi somehow itu yang gue bawa, itu ibaratnya modal dan bekal gue yang gue bawa dari Indonesia waktu gue pergi keluar gitu. Jadi ibaratnya yang bandel-bandel tadi memang, cuma gue masih tahu mana sih batasan-batasan wajar, mana batasan yang udah kelewat ini nih gitu. Karena at the end of the day buat gue, ini kalau prinsip gue ya, kita tuh masih ada Asian culture-nya gitu, yang kayak tadi lah. Mungkin ini dalam artian mungkin gue nggak ngomongin alkohol ya, cuma mungkin yang kayak masalah-masalah kayak pergaulan bebas kayak gitu-gitu mungkin. Jujur gue orangnya bukan konservatif yang menolak hal gitu, enggak. Cuma maksudnya buat diri gue sendiri, pribadi gue ya, gue masih tahu lah mana batasan-batasan yang memang gue boleh, enggak gitu. Karena gue aware dengan diri gue sendiri gitu. Kalau gue kayak tadi, maksudnya kayak lu ngomongin drugs ini tuh, ya pastilah gue nggak, maksudnya kalau drugs itu gue nggak nyoba. Cuma kayak misalkan minum masih oke, kayak gitu-gitu. Jadi gue masih bisa pilih lah gitu. Sama kan, karena itu kan decision balik lagi kita sendiri. Iya. Dan mungkin kalau pertanyaannya agak sedikit ini ya, agak sedikit dirubah sedikit gitu ya. Mungkin dengan pengalaman lu pribadi, karena gue cukup yakin bahwa setiap orang yang ngirim anaknya ke luar, atau nggak harus keluar negeri gitu ya, keluar dari rumah lah, dimana orang tuanya udah nggak bisa ngontrol lagi dan nggak bisa ketemu lagi secara tatap mata gitu ya, pasti kan dikasih tahu jangan narkoba, jangan alkohol dan kawan-kawan lainnya. Itu semua udah pasti lah gitu loh. Cuma again gitu loh, ada hal-hal yang meskipun kita tahu itu nggak baik, tapi kalau begitu lu coba, itu akan berpotensi untuk menjadi kayak spiralnya downwards deh. Lu kalau udah nyobain ini tuh udah kacau deh gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah potensi apa gitu ya, setelah lu sekarang tinggal di Sydney selama 5,5 tahun lebih gitu ya. Potensi apa yang menurut lu tuh bahaya, yang teman-teman misalnya, yang teman-teman pengen kuliah di luar negeri itu, yang mereka tuh juga harus tahu gitu loh. Ini tuh berpotensi, memang boleh, tapi potensi bahayanya tuh gede banget gitu loh. Itu tuh apa, Far, menurut lu, Far? Iya, maksudnya kalau misalkan dibalik di detail gitu, satu-satu alkohol ini tuh ya emang pasti wajar lah. Cuma menurut gua yang harus lebih di aware sih buat gua ya, di luar negeri itu malah pergaulan lu sih. Pergaulan gimana ya, circle of friend lu gitu menurut gua. Karena kalau misalkan itu sampai lu salah, karena balik lagi dimanapun lu tinggal, dimanapun lu hidup dan make a living gitu, kalau pergaulan lu dan circle of friend, maksudnya bukan friend juga sih, maksudnya circle lu itu tuh bahaya gitu, apalagi ya mungkin dalam hal ini temen kali ya. Kalau emang itu tuh efeknya buruk, ya udah lu ikut aja buruk gitu menurut gua. Gitu. Karena ya kayak tadi balik lagi, maksudnya yang kayak tadi kan alkohol dan segala macam, ya pasti ada dinyoba lah ini itu gitu. Cuma itu kan balik ke diri lu sendiri gitu. Cuma menurut gua ya menentukan teman-teman pergaulan lu sih menurut gua itu yang lebih krusial buat gua. Gitu. Bukan barangnya, tapi gimana caranya lu menentuin teman-teman pergaulan lu di sana buat gue. Itu yang agak krusial dan penting. Susah sih menurut gua awal-awal ya, karena lu kan nggak tahu ada siapa, maksudnya di sana misalkan nih lu baru datang terus tiba-tiba wah ketemu nih orang Indo gini, wah lu bukan berasa wah gue punya temen nih orang Indo gitu kan, ya udah ngikut aja, terus mungkin ada temennya dia juga dan segala macam, ternyata somehow lu nggak sadar lu kebawa ke efek yang buruk gitu. Menurut gue sih itu, jadi lu nggak, maksudnya tapi once lu udah di situ di lubang itu, ya udah ya gimana gitu, lu udah terjerumus kan, maksudnya terjerumus dalam artian lu punya teman-teman yang kayak gitu semua gitu kan, yang membawa lu jadi mempunyai efek buruk gitu. Ya menurut gue itu sih, menurut gue ya. Yang bikin susah lagi gini nggak sih, kita tuh di umur-umur segitu tuh bahkan kita juga nggak tahu apa yang kita mau. Yes, masih labil lah ibaratnya ya. Lu tuh masih lu tuh nggak tahu what you stand up for gitu loh. Jadi ya udah apa yang ada aja, ya udah itu yang gue ambil gitu loh. Ikut aja ya. Benar, itu benar banget. Dan gue juga pretty sure gitu ya bahwa teman-teman atau lingkaran-lingkaran kita tuh juga nggak semuanya bermaksud jahat gitu ya. Siapa tahu mereka juga juga nggak tahu nih no clue ya. Mereka tuh juga sama-sama no clue juga sama kita gitu loh. Jadi nggak ada niat jahatnya.
Cuma itu satu poin yang menurut gue juga harus kita highlight sih, dan itu juga bukan hanya untuk, itu tidak berlaku di luar negeri aja sama kayak yang tadi lu bilang Far ya, bahwa itu tuh bener berlaku di mana lu berada gitu. Lu harus pilih secara sadar siapa inner circle lu, karena ya itulah yang akan mengapa ya, mold lu ya, menjadi orang yang baik atau yang lebih positif, atau lu akan ketarik sama inner circle lu sendiri. Ya. Satu pertanyaan yang gue juga lumayan intrik buat lu pribadi dan di pengalaman lu sendiri, Far. Selain dari kemandirian itu sendiri ya, apa hal-hal yang lu dapetin selama lu tinggal, selain lu mandiri dan selain hal akademis ya, akademis kita udah tahu lah. Tapi selain itu dua tuh, quality apa yang lu dapetin dari pengalaman lu tinggal di luar negeri? Nah, mungkin ini interesting sih. Karena kalau orang nanya gitu, kayak tadi kan yang lu nanya, kalau lu tinggal di luar negeri yang lu dapet apa sih gitu? Ya nomor satu mungkin yang gue bener-bener di diri gue yang gue rasain ya itu dia kemandirian. Gue bener-bener lebih mandiri lah di sana. Cuma nomor dua itu gue itu mungkin gue demen maksudnya meet new people kalau gue ya. Jadi learning about new people tuh buat gue interesting gitu. Jadi yang gue belajar banget selain kemandirian itu, gue belajar maksudnya gini, tiap orang dari negara-negara lain gitu, mereka tuh punya work ethic beda-beda buat gue. Karena ini secara nggak langsung gue tuh kayak mempelajari lah tanda kutip gitu. Jadi contoh simpelnya gitu ya. Mungkin ini gue sih nggak ngomong gue rasis, cuma gue mau kasih tahu, maksudnya misalkan nih dari orang negara Hong Kong, dari orang negara Cina gitu, sama dari orang negara Australia sendiri gitu ya, itu mereka tuh punya cara work ethic yang beda-beda gitu, yang somehow buat gue amazed gitu. Kadang bener juga nih kayak gini ya gitu, kayak misalkan lagi cara ngerjain tugas atau apa gitu, nggak terbatas ngerjain tugas sih sebenarnya, cuma kalau boleh digarisbawahi, gue bisa mempelajari work ethic dari tiap orang itu gitu. Karena gimana ya, banyak yang lu bisa pelajarin sebenarnya dari mereka. Jujur, maksudnya karena mungkin kalau gue dari lahir sampai gue umur 18 kan gue di Indonesia. Ya gue udah tahu banget ibaratnya orang Indonesia tuh cara kerjanya kayak gimana, yang bener-bener simpelnya nih ya, ini contoh simpelnya. Yang yang ngebut, yang ngerjain sehari sebelumnya itu udah pasti. Itu Indo banget. Dan kalau di sana itu benar-benar ciri khas Indo banget. Itu semua orang Indo does that, udah pasti. Somehow gitu. Cuma kalau orang bule, mereka nggak akan mau ngerjain itu gitu. Jadi mereka udah yang dari lama, mereka udah nyicil kerjaan mereka, yang kalau kita tuh kelabakan 1 hari sebelumnya gitu ya. Kalau mereka tuh yang kayak udah nyantai aja gitu, yang kayak lu udah ngerjain tugas, udah gue udah beres, gue udah kelar gitu kan. Terus mereka yang kayak ke bar, mereka minum-minum. Sedangkan kalau orang Indo bener-bener yang kayak sampai sehari sebelumnya itu masih belum ngerjain, terus sampai yang lu overnight sampai nggak tidur gitu loh. Iya, jujur gitu, maksudnya itu satu contoh simple yang kalau gue boleh ngomong yang gue belajarin dari mereka gitu loh. Dan itu terjadi beda-beda hal sama negara lain. Ibaratnya kayak di Hong Kong gimana, orang Hong Kong gimana, orang Jepang gimana. Jujur kalau orang Jepang menurut gue ini gue agak-agak maksudnya udah ngomongin satu orang cuma kayak ibaratnya nih kalau orang Jepang dan orang Korea itu gue acungin banget dengan kerja kerasnya mereka sih, hard work-nya mereka. Makanya gue amazed sama gue nggak heran kenapa Korea tuh sekarang tuh jadi booming banget gitu, karena memang mereka jujur orang itu hard worker abis buat gue ya. Itu yang gue belajar banget dari mereka. Itu ibaratnya ya itu yang gue dapet lah, maksudnya gue pelajarin orang-orang jenis-jenisnya kayak gimana gitu, yang lu bisa somehow lu bisa oh iya ya, maksudnya orang Indonesia tuh pasti kayak gitu. Cuma ya itu yang orang Indonesia mungkin bisa pelajarin secara garis besar gitu loh. Karena balik lagi ya, kita bertiga, kita tuh punya privilege kuliah di luar. Ibaratnya kita punya cara pandang bisa beda dibanding orang-orang di sini, karena orang-orang di sini ya ibaratnya tadi ketemunya itu lagi gitu, orang Indo lagi yang culture-nya emang kayak gitu terus gitu kan. Cuma kalau kita kan kesana keluar, lu bisa ngelihat culture orang-orang tuh beda-beda gitu loh. Cara mereka kerja, cara mereka ngerjain ini, cara mereka itu gitu. Yang itu benar-benar ngebuka cakrawala lu, oh orang luar tuh kayak gimana sih gitu.
yang kalau misalkan memang ada hal positif ya lu bisa lo ikutin gitu. Menurut gue sih itu. Hmm. Itu gue setuju banget sih, Far. Karena kalau lu berada di lingkungan apalagi yang totally different ya lu ternyata tahu bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu tuh jalannya nggak cuma A gitu. Dan dua hal yang gue pelajarin juga yang menurut gue sangatlah positif di Austria, mungkin di Europe, adalah ketepatan waktu sama rasa mereka menghargai percakapan. Ketepatan waktu itu udah by default semua orang sana pasti tepat waktu udah semuanya. Kalau lu janjian jam 7:05 ada tuh orang di situ gitu kan. Which is ya kalau di Indo you know ya. Ya sama menghargai percakapan. Gue merasa kalau di sana gue punya suatu conversation gitu ya, mereka tuh benar-benar dengerin lu, benar-benar dengerin, nggak ada seorang pun kalau gue lagi ngumpul di meja gitu ya, nggak ada seorang pun megang HP. Jadi kalau lu ada yang ngomong, either gue atau orang lain, ya itu mereka pasti dengerin gitu, nggak cuma sembari lewat doang. Itu sih dua hal yang menurut gue bisa gue bawa juga di Indo. Cuma ada backfire-nya juga sih, Far. Terutama ketepatan waktu. Gue juga udah pernah sharing sama si Bayu. Karena gue terbiasa di sana akhirnya jadi tepat waktu terus. Nah, akhirnya pas balik ke Indo, gue jadi dongkol gitu kan. Orang-orang gak tepat waktu gitu. Jadi ya itu sih. Benar. Kalau Ya. lo, Bay? Gua ada dua lah. Satu, kalau orang Jerman tuh juga terkenal dengan ininya, dengan apa namanya, tepat waktunya. Jadi itu juga gue bisa relate juga sama lu, Vin. Yang kedua, di sini tuh yang kental banget tuh adalah efisiensi. Efisiensi dalam artian di saat kita melakukan conversation gitu ya, lu tuh nggak bertele-tele, lu tuh bener-bener straight to the point. Jadi kalau lu itu melakukan sesuatu hal yang buruk, ya bos lu atau temen lu mereka akan langsung ngomong ke lu gitu loh, you did something wrong gitu loh. Nah, dulu gue inget banget pada saat gue kerja tuh, gue dulu juga dulu gue masih telat, masih awal-awal lah, gue masih nggak tahu kultur Jerman gitu ya. Masih ke Indo banget gitu kan. Gue pikir dengan jurus belut yang penting lu ngeluarin alasan gitu kan, gue pikir gue bisa lolos gitu. Ternyata tidak, saudara-saudara. Dipanggil lah gue sama bos gue gitu, dibilang gini, oh ya pokoknya lu nggak bisa kayak gini terus gitu, lu tuh harus jadi orang tuh harus bisa yang terpercaya, lu punya reputasi di sini gitu loh, kalau reputasi lu rusak nggak ada yang mau, pokoknya pedih deh kata-katanya gitu kan ya. Nah di situ gue inget banget, itu gue bener-bener 2-3 hari itu gue mikir, anjing, bos gue marah sama gue gitu, gue bakalan dipecat, gue bakalan I messed up dan kawan-kawan lainnya gitu kan. Nah dari situ gue merubah tentu ya, dan gue jadi on time dan kawan-kawan lainnya gitu ya. Nah di situ gue belajar bahwa di saat mereka mengatakan satu hal yang kepada lu secara straightforward, itu kalau lu sudah menyelesaikan akar dari masalahnya, ya udah, itu nggak ada personal sama sekali. Itu benar-benar cuma ngomongin hal yang ya satu hal itu aja gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia, dan itu gue juga rasakan gitu ya, menurut gue pribadi, ini subjektif banget sih, menurut gue tuh sangat dikeataskan level kesopanan lu. Jadi lu ngomong tuh harus sopan, lu tuh ngomong tuh harus berhati-hati supaya lawan bicara lu tidak tersakiti hatinya, yang jadinya lu ngomong tuh berbelit-belit. Sampai kadang-kadang tuh gue tuh terutama kalau hal-hal yang formal gitu ya, yang formal gitu kesannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada meeting yang formal gitu, terus ada orang yang ngomong, ini gue tuh sampai bingung gitu. Ini udah 3 menit ini ibu ngomong, gue nggak tahu apa yang dia omongin, gue nggak tahu sama sekali gitu. Ini apa maksudnya gitu loh. Jadi efisiensi itu yang gue belajar di sini. Dan balik sama Vina gitu ya, lain ladang, lain apa namanya? Anjing, mau pakai peribahasa lupa, lain belalang ya. pokoknya gitulah. Pokoknya gue tahu bahwa memang lain ilalang ya. Ada gajah-gajahnya, Bay. Kok lain belalang sih, goblok. Ketahuan BI-nya merah. Lain ladang, lain belalang, anjing.
Enggak. Jadi maksud gue adalah di mana ya kalau gue juga harus unpassen tuh beradaptasi lah gitu dengan siapa gue berbicara di dalam kondisi apa. Di saat gue berbicara dengan misalnya mayoritas orang Indonesia ya gue juga harus memasuki faktor si kesopanan itu meskipun enggak terlalu ekstrem seperti orang-orang lainnya gitu ya. Gue tetap berusaha untuk secepat mungkin straight to the point, tapi juga nggak boleh dalam tanda kutip dingin orang-orang Jerman menyampaikan pendapatnya. Gitu sih kalau dari gue. Setuju. Tapi disiplin sama menghargai waktu sih itu buat gue somehow dua hal yang emang lu harus pelajarin dari orang luar sih. Karena itu yang lack of banget itu buat orang-orang Indo. Jujur banget. Karena begitu gue inget banget pas lu ngomong karena pas gue nyampe Indo, kalau nggak salah baru seminggu 2 minggu gue nyampe Indo, gue disuruh nyetir sama bokap. Ini pengalaman pribadi bener-bener. Terus pas begitu mau muter, ada putaran balik, gue tuh ngantri di paling tengah, maksudnya yang paling dalam lah gitu ibaratnya gitu kan. Terus udah gitu bokap gue diomelin. Ngapain lu di sini katanya? Di sono dong gitu kan. Terus gue bilang, ya gimana orang nanti kan jadi macet dong ibaratnya kan gitu. Indo banget kan. Gue bilang gitu. Gue nggak gitu, malah bokap gue bilang gini. Lu nih di Indo bukan di Aussie lagi katanya. Udah pergi lu ke sana. Ya udah akhirnya mau nggak mau gue ikutin lah begitu kan. Ibaratnya cara belajar Indo way gitu loh. Mau nggak mau harus diterapin Indo way-nya juga. Ya udah mau nggak mau gitu. Sama karena ibaratnya nih. Iya bener kan. Maksud gue ibaratnya kalau gue boleh ngomong gitu. Ya kalau semua orang ngelakuin kayak gitu, ya bikin macet. Ibaratnya kan kayak gitu. Dan kalau semua orang mau ngantri jadi nggak macet. Sama cuma itu bukan Indo banget gitu kan. Nah itu disiplin. Sama menghargai waktu. Itu sih dua hal yang benar-benar lu harus belajar dari mereka. Nah, menurut lu nih Far ya, apakah gimana ya? Itu kan kualitas-kualitas yang kita belajar di luar gitu ya. Tapi somehow gua masih nggak bisa nerima kalau misalkan kita bilangnya itu hanyalah kualitas-kualitas yang bisa didapatkan di luar negeri gitu. Ngerti nggak lu? Karena banyak banget juga orang-orang Iza Malzo yang mungkin belum mempunyai kesempatan untuk bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Nah, menurut pendapat lu, apakah ini kualitas-kualitas ini benar-benar pure hanya bisa kita dapatkan di luar negeri aja? Dan kalau jawabannya tidak, bagaimana? Lu punya ide nggak gitu? Gimana kita bisa mendapatkan kualitas-kualitas tersebut? Kalau misalkan kita berada dan hidup dan kuliah, sekolah semuanya tuh di Indonesia gitu. Iya, makanya sebenarnya sih nggak itu cuma buat orang luar, orang Indo tuh yang jelek-jelek dong. Jujur enggak lah. Karena dibilang kayak gitu juga balik ke orangnya gitu. Kalau emang dasar orang itu emang ya nggak mau disiplin ya susah gitu kan. Ada juga orang bule yang kayak gitu sebenarnya ada juga gitu. Kita nggak bilang gitu, cuma mungkin kalau menurut gua ini faktornya karena ya emang lu surrounded by those guys gitu. Jadi yang orang-orang yang emang gak disiplin, ya lu terpaksa harus. Buat gua sih kalau misalnya hidup di Jakarta, buat gua hidup di Jakarta tuh keras buat gua ya. Jujur. Maksudnya gini, kalau lu nggak kayak tadi, ibaratnya ini simpelnya contohnya kayak tadi muter balik deh di jalanan gitu ya. Kalau lu nggak ngikutin cara Indo, which is yang lu harus nyelak dari paling pinggir gitu ya. Ya at the end lu akan ketinggalan gitu. Ngerti nggak? Jadi ibaratnya keadaan yang memaksa lu untuk ngelakuin itu gitu. Kalau enggak lu akan left behind gitu. Ibaratnya tuh gitu. Dalam artian kalau dalam hal ini ya, kalau lu tetap stay in the same lane gitu, ya at the end lu akan telat gitu. Iya gitu loh. Orang lain udah duluan kemana gitu kan. Apalagi di Jakarta ya emang caranya kayak gitu buat gua. Jadi somehow lu akan kayak tanda kutip tuh dipaksa gitu. Mau nggak mau harus ngikutin gitu di tempat lu tinggal menurut gua. Karena kalau misalnya di luar ya somehow emang udah tertib, emang udah rapi, ya lu akan ngikutin dengan sendirinya gitu kan. Gitu. Menurut gua itu sih. Susah sih memang beridealisme di Indonesia. Itu tuh jadi kayak apa? Kalau peribahasa lagi kayak ikan salmon yang melawan arus gitu. Jadi lu cuma sendirian gitu di antara orang-orang itu gitu. Ya, ada yang bisa lo terapin, ada yang memang mau nggak mau
karena lu gini, kalau lu terapin, lu jadi ini sendiri, jadi rugi sendiri buat diri lu gitu kan. Jadi ya udahlah, mau nggak mau gue ikut gitu. Mau nggak mau menurut gue sih gitu. Cuma kalau ketepatan waktu gitu sih gua rasa bisa sih Far sebenarnya kalau mau diterapin. Mungkin Jujur sebenarnya bisa, cuma gue nggak tahu gimana, mungkin kayak udah kayak culture-nya aja kali ya, mungkin gitu. Jadi gini, kalau gue boleh sharing satu cerita. Kelamaan nggak? Enggak, tancap. Oh enggak, oke. Enggak, jadi gue pernah nih. Jadi gue pernah, ini gue bukan di Aussie lagi ya. Jadi waktu gue pergi ke Jepang, gue itu ke travel. Dan travelnya itu yang gue naik itu tuh bukan travel orang-orang Indo. Jadi travel one day gitu lah ibaratnya. Yang barengan campur nih. Ada orang bule, ada orang Cina, segala macem lah gitu. Mix lah. Itu bener-bener yang kalau misalkan ibaratnya nih, lu disuruh kumpul jam 10.15 gitu ya. Nah itu jam 10.05, maksudnya dia bilang, kita arrive dari sini jam 10.15. Itu bener-bener yang 10.15 busnya tuh udah jalan gitu. Nah bedanya kalau sama orang-orang Indo, 10.15 tuh 10.15 baru nyampe ke bus. Yang bentar ya, ke toilet dulu. Bentar ya, ada mau beli souvenir. Lu ngerti gak maksud gue? Kayak 10.15-nya tuh beda artiannya gitu loh. Jadi kayak 10.15 gue udah di bus loh gitu. Cuma gue harus ke WC dulu kemana. Yang ujung-ujungnya lu jalan 10.30 juga gitu at the end gitu. Ngerti gak maksud gue? Kayak hal-hal kayak gitu tuh mungkin menurut gue, kalau tentang masalah waktu, orang Indo mungkin menyepelekan hal-hal kecil yang kayak gitu menurut gue. Jadi udahlah gitu. Mereka tuh sering yang kayak gitu kalau di Indo. Sering banget menurut gue. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kalau misalkan telat-telat dikit, iya kan, ketemu temen juga janjian jam 10.30 misalnya gitu ya. Terus yang kayak 10.45, ya baru 15 menit, telatnya nggak seberapa. Udahlah gitu kan. Telatnya nggak nyampe sejam gitu. Masih ditolerir gitu kan. Itu kan contoh-contoh kecil, Vin. Janjian sama orang bule, nggak mungkin 10.30 dari di sana gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Iya, gue agak awal-awal gue balik gue agak sebel sih Far kalau misalkan telat gitu ya. Gue bilang udah telat 15 menit ini udahlah lu gitu aja, cuma 15 menit gitu aja marah, udahlah kenapa sih. Gue benci banget gitu ya. Mungkin gue pernah telat juga. Ya begitulah. Cuma nih Far, kan lu udah for good berarti berapa lama ya? Di tahun 2013, berarti udah 7 tahun. Udah 7 tahun ya berarti. Ada nggak hal yang lu kangenin dari Aussie? Dari kehidupan di Aussie? Mungkin nomor satu easiness-nya ya. Maksudnya kayak gini, kalau di sana mungkin kalau sekarang 2020 udah banyak public transport yang gue bisa pakai segala macam buat di Indonesia. Kalau misalkan kayak lagi nggak ada mobil nih gitu, tinggal pakai Grab atau Gojek, mungkin sekarang udah gampang gitu. Cuma kalau dulu waktu zaman gue SMA belum ada apps itu gitu ya, mungkin agak-agak susah gitu. Sedangkan kalau di sana lu mau kemana pun ya udah lu tinggal nyari public transport, ini selesai gitu. Kalau di sini tuh nggak se-easy itu gitu, karena ya balik lagi mungkin banyak faktornya lah. Salah satunya pasti informasi yang nggak jelas gitu. Kalau di sana kan lu mau kemana udah jelas, bener-bener sejelas-jelasnya gitu. Ibaratnya lu mau ke kota apa, lu mau kemana jelas gitu. Kalau di sini kayak lu mesti naik angkot dulu yang lu nggak tahu angkot itu jurusannya kemana, yang lu mesti naik nomor berapa gitu kan, ngerti nggak maksud gua? Lebih kayak ribet gitu loh kalau di sini. Nah kalau di sana tuh easiness-nya menurut gua. Easiness bukan soal transportation juga, tapi mau ngapa-ngapain gitu. Kayaknya lebih nggak ribet lah gitu dibanding di sini gitu. Kayak maksudnya kalau belanja groceries atau apa gitu. Kayaknya di sana tuh ya kayak tadi mungkin balik-balik ke faktor-faktor kecil yang mereka benar-benar ngehargain waktu, ngehargain orang, upah orang per jamnya segala macam gitu. Jadi yang kayak kalau misalnya belanja grocery di sini masih pakai orang gitu ya. Yang ini contoh simpel lagi gitu, kayak ibaratnya lu belanja di Indomaret atau di Alfamart. Gue nyebut merek lah. Ibaratnya kayak lu belanja di minimarket. Kalau kita di endorse. Oke. Kayak lu belanja di minimarket gitu ya. Kalau di sana gitu, lu belanja bener-bener yang kayak lu langsung lu kasih barang lu, dia langsung bener-bener di-scan, langsung cepat gitu. Next gitu. Kalau di sini yang lu belanja, bentar dulu nih, mbaknya yang kayak, yang ini belum ada ini gitu. Kalau enggak mau isi pulsa dulu enggak? Mau ini enggak, jujur bener itu gua sebel banget kalau di sini. Karena ibaratnya nih, gua mau bayar untuk beli aqua doang di sini. Gue bisa nunggu sampai 10 menit dan itu pernah kejadian sama gua. Kalau di sana lu nggak akan kejadian kayak gitu. Karena bener-bener mereka ngehargain waktu gitu. Mereka nggak akan bikin lu nunggu ibaratnya gitu.
Kalau di sini yang lu cuma beli aqua doang gitu, lu udah ngabisin waktu lu 10 menit cuma untuk nunggu beli aqua doang untuk bayar gitu kan. Karena depan lu ibu-ibu, nih contoh ya. Tapi emang gue pernah alamin. Depan lu ibu-ibu yang dia habis bayar nih, belanja satu karung gede, satu karungnya oke lah gitu belanjaannya. Habis belanja satu karung, dia isi pulsa, dia belanja dia bayarin listriknya dia, apanya, belajarnya di situ semua. Gue nunggu 10 menit, coba lo bayangin kan. Kadang-kadang bener nggak? Maksud gue, aduh kayaknya nggak ini banget gitu loh, nggak efisien gitu. Nah izin segitu yang menurut gue tuh kayaknya kangen gitu, kalau maksudnya di sini gue nggak dapetin pasti gitu. Kalau gue kangenin sih ini sih Far, lu bisa ke alam kapanpun lu mau. Karena mungkin di Austria kan masih banyak lahan hijau ya. Itu gue gak dapetin, dan dengan polusi di Jakarta, ya you know lah. Kalau di sana tuh lu kayak melipir 15 menit, udah ada taman gitu. Jadi itu sih yang gue kangenin di sana. Lalu Bay apa Bay? Bayu mah nggak ada ya, Bayu mau forbet. Mungkin gue apa yang gue kangenin dari Indo kali ya. Ya, itu dia. Iya, lu mau kebalik. Mangga, bakso, anjing salah. Tapi itu bisa jadi perspektif bagus sih, Bay. Maksudnya kan tadi kayak kesannya doang ya, bahwa di Indo nih tadi udah sering lelet lah, nggak tepat waktu lah. Jadi kan kesannya kayak negatif, padahal kan enggak. Apa yang lu kangenin, Bay, dari Indo? Selain makanan ya? Iya, oke. Anjir udah di blok duluan. Ya, oke. Yang gue kangenin tuh tentunya selain makanan dan keluarga yang ada hubungannya sama privat lah ya. Tapi Indonesia secara Indonesia gitu ya, secara general. Kehangatan. Karena apa? Karena Indonesia tuh menurut gue tuh orangnya tuh anget. Kita gimana ya, bener-bener warm, kita ngumpul, makannya Indomie doang, main gitar, hahihi. Ya itu gue nggak bisa lakukan itu dengan apa namanya, dengan orang-orang di sini, dengan orang-orang Jerman di sini gitu. Nggak, humornya juga beda. Gue nggak akan bisa atau jarang banget gue tertawa terbahak-bahak gitu ya dengan humor-humornya orang Jerman, itu gue jarang banget gitu. Sedangkan kalau di Indonesia tuh hal-hal yang kecil aja gitu udah kena banget lah gitu humornya. Humor, kehangatan, sama apa lagi ya? Satu lagi ya yang gue kangenin di Indo. Ya itu dia macet-macetnya itu ya, Bay. Wah, itu gila. Itu parah anjir. Gue setiap kali gue balik gitu ya, misalkan gue jalan sama temen gue gitu ya, kan gue biasa dia nyetir, gue di sebelahnya gitu kan. Itu gue jauh lebih sering nginjek rem invisible daripada temen gue yang nyetir. Anjing, gue bilang, bro ini lu bentar lagi nabrak ini, gue gitu terus anjing. Jadi ya gitulah. Menurut gue memang ada plus minusnya sih ya. Dan apalagi ya juga, again kalau misalkan masuk ke hal yang private gitu ya, keluarga gue juga di Indo ya, tentunya gue kangen juga lah gitu sama mereka gitu. Tapi luckily gue dapet chances for the last 2 years gitu ya, kita ngajak mereka untuk main ke sini. Engkau gue juga di sini kan, jadi kita ngajak mereka main ke sini, jadi bisa melepas rindu dan tangis di sini. Tapi bener sih yang Bayu bilang. Ya, maksudnya mungkin kayak dari tadi kita bilangnya Indonesia kayaknya jelek banget, maksudnya hidup luar negeri tuh kayaknya enak banget. Tapi di balik itu semua pasti plus minus lah. Nggak semuanya all bad atau all good, nggak mungkin gitu. Maksudnya pasti ada yang plusnya, ada yang minusnya, udah pasti. Dan memang pasti Indo sih selalu bikin kangen kalau buat gua, jujur. Maksudnya terlepas itu semua yang tadi gua bilang, maksudnya Indo itu nggak disiplin lah, Indo itu begini, Indo itu begitu. Tapi setiap kali ini benar-benar personal experience gue ya. Setiap kali gue mau balik ke sana pasti somehow gue ngerasa kayak aduh kayaknya ada yang miss ya gitu, kayak gue mau ninggalin negara kelahiran gue gitu, ngerti nggak? Tanah air beta. Makanya gue bilang iya kan gitu. Buat gue sih itu beneran deh. Dan tiap kali 17-an Agustus gitu somehow sih gue sih benar-benar terharu sih pasti, karena gue orangnya agak nasionalistis kalau buat gua ya. Cuma benar. Gua orangnya ya terlepas itu semua gua tetap cinta sama Indonesia, asik. Mantap. Sip. Oke, Far, thank you banget nih buat waktu dan buat cerita yang udah share di podcast kita.
again ya, kita di sini kita bertiga benar-benar kita sadarin bahwa kita bertiga ini adalah orang-orang yang mempunyai privilege untuk kuliah di luar negeri, dan di episode kali ini kita cuma pengen share doang cerita-cerita kita pribadi dan membagikan apa yang kita pelajarin di sini, dan kita juga nge-push buat teman-teman yang ada di sini untuk jangan berpikir bahwa hal-hal ini itu hanya bisa didapatkan kalau orang kuliah di luar negeri. Mungkin kondisinya akan lebih optimal, tapi at the end of the day, sama kayak yang tadi Varian juga udah bilang, itu tergantung diri lo sendiri. Jadi kalau lu di luar negeri tapi lu nya juga cupu, ya lu ya cupu gitu kasarannya kayak gitu loh. Jadi lu juga harus mau, lu juga harus ngeluarin effort. Dan ya, Varian, thanks for your time and I'll see you guys. Bye. Dah. Sip deh. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.